Pakaian menunjukkan peradaban manusia. Pakaian bukan hanya sekedar untuk menutupi badan saja, namun pakaian merupakan dari menjaga etika, norma pergaulan masyarakat. Di samping itu pula, pakaian juga sebagai sarana identitas diri dari kebudayaan suatu wilayah. Batik merupakan seni kain bergambar yang kaya dengan nilai-nilai filosofi, simbolisasi yang diwariskan turun-temurun dan telah menjadi identitas nasional yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Batik ini adalah budaya kita Indonesia. Karena itu kami mengambil untuk memproduksi batik ini. Jadi batik yang kami produksi adalah batik tulis asli, Pak. Jadi sesuai dengan budaya kita. Jadi secara umum memang batik ini menggambarkan bagaimana kita memproses suatu kain nantinya akan menjadi satu batik yang berwarna dan bermotif. Batik telah menjadi identitas nasional dari corak dan ragamnya, memberikan ciri dari suatu daerah. Tidak ketinggalan pula di daerah Kabupaten Barito Timur yang beribu kota Tamyang Layang juga memiliki corak batik tersendiri. Batik tulis Wiheli atau lebih dikenal dengan batik tulis Mawar Seron telah memberikan warna tersendiri dalam produksi batik di Kabupaten Barito Timur. Lokasinya tepat di jantung kota Tamyang Layang dengan bangunan gedung yang sederhana namun telah memberikan ruang bagi warga Dayak Maanyan untuk mengenal jati dirinya melalui batik dengan motif Dayak. Demikian pula dengan ruang kerja yang nampak sederhana namun telah banyak menghasilkan karya yang berkualitas dan mengangkat nama daerah setempat. Kenapa dikatakan Wiheli? Karena menghormati dan mengenang orang tua kami yang punya keterampilan dalam pelestarian budaya. Begitu, jadi orang tua kami ini memang menyukai budaya-budaya Dayak Maanyannya, sehingga kami ingin melestarikan peninggalan beliau itu. Alasan kami memilih membatik karena untuk melestarikan budaya. Jadi melalui batik kami bisa memperkenalkan budaya-budaya kami seperti budaya Dayak Maanyan khususnya bagi kami Bartim. Usahanya mulai dirintis sejak tahun 2020. Setelah tahun 2015 mengikuti pelatihan membatik di Jogja sebagai utusan dari Barito Timur untuk mendalami proses membatik secara baik. Kami lebih memilih membatik karena daerah Kalteng pada umumnya belum ada yang 100% batiknya diproduksi di Kalimantan Tengah sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kami masih pesan dari Jawa. Nah, kami mencoba untuk mengambil jalan bagaimana supaya diproduksinya di Kalimantan Tengah sendiri. Nah, salah satunya kami di sini di Bartim, seluruh proses batiknya dikerjakan di Barito Timur, Tamyang Layang.
Batik Ibu Sophie itu memang batik yang sangat legend sekali. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di dalam batik beliau itu yang di dalam batik orang lain itu tidak ada gitu. Pertama, beliau menggunakan bahan kain itu memang yang bagus, itu katun primis. Jadi kalau kita lihat bahan batik itu kan ada yang katun prima, katun primis, dan beliau memakai katun primis. Yang kedua lagi, pengolahannya itu memang benar-benar manual, jadi handicraft, dan memberdayakan anak-anak kita yang ada di Barito Timur. Prima ini lebih tipis. Jadi pada umumnya untuk selendang itu kami pakai prima, katun prima. Sedangkan untuk baju-baju kami memakai katun primissima. Itu dari bahan kainnya. Kemudian bahan untuk pewarna kami memakai pewarna remasol. Kenapa kami memakai pewarna remasol? Karena warna hampir sesuai dengan warna orang Dayak yang cerah. Selain itu juga keunggulan dari batik tulis Weheli itu membawa pesan tentang kerajinan lokal kita, tentang pesan-pesan yang sangat dalam dari motif-motif kita seperti Gunung Perak, itu sangat sakral sekali untuk Barito Timur. Terus juga beliau juga ada motif anggrek hitam, itu adalah tanaman yang ada di Barito Timur. Semoga nanti dengan berkembangnya batik ini, khususnya yang mengangkat kerajinan lokal, itu nanti kita bisa melindungi kearifan-kearifan lokal kita yang ada di Barito Timur, dan juga kita bisa melalui batik itu bisa berbicara tentang betapa indahnya budaya kita Barito Timur. Identitas kelokalan memang perlu dimunculkan dan diperkenalkan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam komunitas itu sendiri maupun dari luar. Demikian yang ingin ditonjolkan dalam motif batik tulis ini, seperti motif Gunung Perak, Wadian Dadas, Wadian Bawu, Burung Juai, dan lain sebagainya. Gunung Perak itu berbentuk pohon yang dibikin dari janur. Jadi janur daun kelapa muda. Jadi dibentuk menjadi satu pohon, di mana di pohon itu digantung uang-uang. Jadi itu arti gunanya diberikan nanti ke pengantin, ke mempelai. Jadi bekal mereka. Jadi Gunung Perak ini merupakan bekal untuk satu rumah tangga baru. Ornamen Gunung Perak ini juga melambangkan kemakmuran suatu daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dari kekayaan alam itulah yang kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kalau Wadian Dadas ini penari perempuan yang biasanya meramaikan pesta perkawinan. Selain Wadian Dadas, itu juga Wadian Bawu yang terkenal dengan Wadian Bulat, itu penari laki-laki. Jadi pada umumnya penari perempuan itu dari pihak perempuan. Jadi berada di dekat pengantin perempuan. Kemudian Wadian Bawu yang terkenal dengan Wadian Bulatnya itu dari pihak pengantin laki-laki. Gitu. Jadi nanti akan dalam acara adat perkawinan itu nanti Wadian Dadas dan Wadian Bawu itu akan bersatu jadi satu. Itu filosofinya mereka menjadi suami istri sudah itu. Jadi kalau sudah mereka menari sama-sama itu berarti sudah jadi satu.
Yang motif lain saya kira misalnya kayak yang sana itu burung jue. Burung itu burung yang ada di daerah Barting. Hampirnya ada di daerah Pegunungan Meratus yang wilayah Barting. Burung jue merupakan suatu burung endemik di wilayah Kalimantan Tengah. Bulunya panjang-panjang, mirip seperti burung merak dengan warna abu-abu kecoklat-coklatan. Ada legendanya bahwa kenapa diambil burung jue juga di dalam adat perkawinan, itu karena kesetiaan dari burung jue itu. Kesetiaannya dengan, jadi kalau menurut ini tidak pernah artinya jue itu bisa pisah dengan betinanya. Jadi satu terus gitu. Untuk menghasilkan batik yang berkualitas, selain keterampilan yang dimiliki oleh pembatik juga diperlukan bahan-bahan dan peralatan yang mendukung. Seperti halnya kain katun, tentunya sebagai media utama tempat melukis batik. Malam berfungsi untuk membentuk motif pada kain batik dengan menutupi bagian tertentu agar tidak terkena warna. Samping itu, malam juga berfungsi melindungi area kain dari penyerapan zat pewarna selama proses pencelupan sehingga warna asli kain tetap bisa dipertahankan. Alat selanjutnya adalah canting sebagai alat pengukir batik atau sebagai pena untuk menggambar motif batik di kain. Jadi memang dari awal untuk membatik dari awal budaya kita Indonesia itu memakai canting manual. Jadi memakai kompor, malamnya dikasih panas di kompor, baru diambil. Nah, kalau sekarang kami memodifikasinya menjadi canting listrik untuk produksi, lebih efektif. Dari alat-alat dan bahan yang telah disebutkan, tentu ada alat dan bahan lain yang mendukung untuk pembuatan batik, seperti kuas untuk melukis pewarnaan, pewarna remasol untuk memberikan warna yang dipilih, dan water glass atau natrium silikat sebagai pengunci warna atau fiksator untuk mengikat zat reaktif remasol pada kain agar warna nampak lebih cerah, tajam, tidak mudah luntur, dan tahan lama. Jadi kami satu tim itu Pak harus kerjasama. Jadi misalnya bagian pendesain yang awal mendesain, mencanting sampai mewarnai, sebaiknya orangnya lain-lain. Karena apa? Karena keterampilannya berlainan. Dimulai dari mendesain motif yang diinginkan. Mendesain bukan sekedar menggambar keindahan hasil yang akan dicapai, namun harus memikirkan supaya nantinya indah saat dipakai, dengan memikirkan peletakan motif pada kainnya. Proses selanjutnya adalah mencanting, yaitu proses menorehkan cairan malam ke kain mengikuti pola desain yang sudah ditentukan.
Artinya mencutting memang dipelajari benar supaya jangan numpuk malamnya. Jadi kalau garis lurus memang betul-betul lurus, garis dengkung memang garis dengkung gitu. Sesudah mendesain, terus ditaruh di meja pewarna. Motif yang telah dilukis dengan warna selanjutnya, motif diberi warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Sesudah mewarnai motif, baru warna dasar. Sesudah warna dasar, kering warna dasar, baru ditaruh pengunci water glassnya itu. Sesudah kering water glass itu harus dicuci bersih water glassnya. Pada umumnya direndam 1 malam, besoknya baru dilorot dengan merebus, membuang malamnya. Baru jadi batik. Jadi yang disenangi mereka adalah khas motifnya. Motif Dayaknya itu seperti tadi saya bilang gunung perak, wadian dadas, wadian bulat, mandau, batang garing dan lain sebagainya. Jadi khas daerah Kalimantan Tengahnya. Sarana untuk penjualan dan pemasaran yang selama ini dilakukan melalui media sosial yang dikelola oleh Batik Tulis Mawar Saron atau WIHELI. Selain itu juga melalui kerjasama dengan Pemda setempat, Dekranasda Kabupaten Barito Timur, dan Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Galeri Dekranasda ini kita jadikan sebagai tempat display untuk pengrajin-pengrajin kita, baik pengrajin kayu itu berupa lesung maupun cobek dari ulin, dan juga kerajinan-kerajinan dari anyaman rotan yang dipajang di sini, dan juga ada beberapa kerajinan berupa kerajinan batik tulis dan batik ekoprint gitu yang kita pajang di sini. Dan juga kita ada kerajinan lain berupa kulit keang yang dihasilkan oleh Pak Herliantoni, juga itu kita pajang di sini. Dan juga ada beberapa kerajinan berupa kerajinan anyaman sulaman pita. Nah, itu yang dihasilkan oleh ibu-ibu kita yang ada di desa. Jadi UMKM kami ini tidak hanya memajang di sini aja, dan kami berupaya Pak, setiap kegiatan yang ada, pameran juga di kabupaten tetangga seperti di Tanjung, di mana kami ikut pameran dengan barang-barang yang ada, juga bikinan dari masyarakat sini, dan kami juga sharing dengan kabupaten tetangga. Jadi kami kolaborasi gitu. Misalnya kami ambil dari masyarakat langsung ke tempatnya, dan kami dalam waktu dekat mungkin mengambil mereka untuk mengajarkan untuk orang-orang di daerah sini yang berpotensi gitu. Mawar Saron itu batik tulisnya legend yang ada di Barito Timur, dan untuk saat ini adalah satu-satunya batik tulis yang ada di Barito Timur. Dan Mawar Saron ini rutin setiap tahun mengikuti pameran, dan kemarin juga kita bawa sampai ke Balikpapan, pameran Expo Dekranasda, dan juga ke pameran Expo Palangkaraya. Tetapi selain itu juga Mawar Saron juga melakukan pelatihan-pelatihan batik, dan kemarin itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan melakukan pelatihan batik juga. Dan beliau
adalah satu-satunya batik yang ada di Barito Timur, dan untuk mensupport pemasaran pada tahun 2025 batik Mawar Saron itu kita jadikan sebagai salah satu batik yang kita pakai dalam Hari Jadi Barito Timur. Itu salah satu support pemerintah Kabupaten Barito Timur, komitmen pemerintah untuk mendukung pengrajin yang ada di Barito Timur. Harapan kami artinya bagaimana supaya batik yang betul-betul diproses di Bartim sepenuhnya ini bisa berkembang dengan baik dengan terbukanya pemasaran. Artinya dengan adanya pemasaran yang bisa terjalin kemana-mana, jadi batiknya bisa diproduksi untuk kesejahteraan karyawannya gitu, pekerja. Selama ini kan mereka, Pak, pekerja-pekerja kami ini tidak full di batik Nyambi gitu. Jadi ada yang sambil jualan, ada yang sambil bekerja di ladang, nyadap karet misalnya. Jadi waktu-waktu luang yang mereka pakai untuk membatik. Karena belum bisa secara full penuh untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Gitu.